Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Ananda Putri, NPM 1920303333 dari kelas E jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Bandung. Pada kali ini saya ingin membahas tentang feminisme. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak feminisme ini ada, dan bahkan sampai saat ini masih sering terjadi ketidakadilan yang disebabkan oleh perbedaan gender. Para wanita biasanya diperlakukan secara tidak adil, tidak memiliki hak, ditindas karena kelemahannya, dan tidak memiliki kebebasan untuk berkembang. Sedangkan laki-laki, mereka selalu dipandang jauh lebih baik dan jauh lebih kuat, seakan mereka mampu melakukan semuanya. Kemudian berbicara tentang feminisme ini merupakan gerakan sosial dan politik yang dibangun dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam ruang lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Para feminis melihat bahwa ketidakadilan sering sekali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ini, dan mereka menganggap bahwa masyarakat lebih memprioritaskan sudut pandang laki-laki. Padahal dalam politik, sudut pandang wanita juga dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh laki-laki. Kemudian salah satu feminis dari negara Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini yang juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, turut menuangkan pemikirannya mengenai keadaan wanita Jawa yang tidak diberikan hak dan kesempatan untuk memiliki pendidikan yang tinggi yang setara dengan laki-laki. Beliau juga menganggap bahwa budaya Jawa ini sebagai penghambat bagi kemajuan wanita. Beliau sangat mengharapkan kebebasan untuk kehidupan wanita ke depannya agar wanita bisa bebas dalam menuntut ilmu. Kita beralih ke Amerika Serikat. Pada tahun 1963, seorang wanita bernama Betty Friedan menerbitkan bukunya yang berjudul The Feminine Mystic dan membuat organisasi khusus wanita yang diberi nama National Organization for Women pada tahun 1966. Tulisan Betty ternyata mampu mendorong dikeluarkannya Equal Pay Right yang membuat wanita bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan mendapatkan upah yang setara dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Dan dikeluarkannya juga Equal Pay Act yang membuat wanita memiliki hak untuk memilih dalam segala bidang. Jika kita mencari di internet atau membaca di buku-buku manapun, kita akan tahu bahwa ada beberapa tokoh feminis yang memperjuangkan hak-hak wanita dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Wanita-wanita hebat tersebut, di antara lain yang pertama ada Mary Wollstonecraft. Mary merupakan seorang penulis dan filsuf. Tulisannya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women membahas tentang betapa pentingnya pendidikan bagi seorang wanita dan betapa wanita berperan penting dalam mendidik anak dan menjadi pendamping laki-laki. Dalam bukunya, Mary juga menegaskan bahwa wanita juga seorang manusia yang memiliki hak sebagaimana laki-laki. Yang kedua ada Betty Friedan. Betty merupakan seorang penulis, aktivis, dan feminis yang berasal dari Amerika Serikat. Betty mampu mengubah sejarah feminis lewat tulisannya yang berjudul The Feminine Mystic. Yang ketiga ada Raden Ajeng Kartini. Kartini merupakan pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan hak-hak wanita Jawa sebagaimana hak seorang wanita seharusnya. Yang keempat ada Malala Yousafzai. Malala merupakan seorang wanita muda asal Pakistan yang menceritakan banyak sekali pengalamannya sebagai pelajar di kampung halamannya di Swat Valley, Pakistan, di mana di kota itu sangat melarang bahwa anak-anak perempuan tidak boleh untuk bersekolah. Kasus-kasus yang terjadi pada wanita masih sangat sering terjadi di dunia. Di Meksiko pada 25 November 2009 yang bertepatan dengan International Day for the Elimination of Violence Against Women, ribuan wanita turun ke jalan-jalan di ibu kota di Meksiko untuk bergabung dalam aksi protes yang menandai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memprotes kegagalan pemerintah Meksiko dalam menghentikan lingkaran kekerasan terhadap perempuan. Di Amerika sendiri, citra perempuan yang menjadi korban seksual dalam iklan, pornografi, film, dan video musik terbukti meningkatkan dukungan untuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2008, ditemukan bahwa ada setidaknya 2.000 iklan cetak dari 50 majalah populer di Amerika Serikat. 50% iklan menggambarkan wanita sebagai objek seks. Majalah utama yang menampilkan objektifikasi seks perempuan adalah tentang mode dan topik remaja. Iklan-iklan tersebut kerap menampilkan perempuan dalam berbagai posisi dan ekspresi yang bersumber dari pornografi. Studi tersebut juga menyatakan bahwa wanita di Amerika Serikat merasa bahwa pemerkosaan diremehkan dalam budaya Amerika dan menyimpulkannya bahwa citra media yang menampilkan bahwa wanita sebagai objek seks dan sebagai korban kemungkinan telah berkontribusi pada hal-hal yang remeh. Persentase wanita yang telah diperkosa di Amerika adalah sekitar 20% dan kurang lebih 500 perempuan di Amerika diperkosa perharinya pada tahun 2008. Penegakan hukum di Amerika Serikat memanipulasi statistik pemerkosaan untuk menciptakan ilusi keberhasilan dalam memerangi kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan pada studi 2014. Dan ketika diselidiki, ternyata para terdakwa jarang dihukum. Pada dasarnya, feminisme ada karena perbedaan gender di masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dalam segala hal. Hal itu membuat keterbatasan wanita dalam berekspresi dan mewujudkan impiannya. Kaum wanita menganggap perbedaan ini sebagai hambatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan kehidupan yang mereka inginkan. Dan benar bahwa dalam hal ini wanita sangat dirugikan. Pasalnya, wanita yang dianggap lemah tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan yang layak, tidak mendapat upah yang pantas, tidak memiliki hak untuk memilih. Bahkan di beberapa negara, wanita ditindas, dijadikan sebagai nafsu laki-laki. Sampai saat ini pun kasus-kasus seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan terhadap wanita masih sering terjadi di seluruh dunia. Bahkan para elit dunia menjadikan wanita sebagai objek seksual sudah bukan merupakan isu belaka. Meskipun begitu, perjuangan para wanita di seluruh dunia demi membasmi ketidakadilan ini sangatlah berpengaruh bagi kehidupan wanita di masa kini. Mungkin mereka tidak bisa menghapusnya, tapi setidaknya berkat mereka, dunia menjadi sedikit lebih baik. Sekarang wanita sudah bisa bekerja, memiliki pekerjaan, memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan bisa lebih tinggi daripada laki-laki, mendapatkan upah yang sesuai, memiliki hak untuk memilih, memiliki jabatan dalam politik. Meskipun pemerkosaan, pelecehan, dan kekerasan sulit dihentikan, paling tidak saat ini kami para wanita sudah dilindungi oleh hukum yang diharapkan semoga hukum bisa melindungi dengan benar tanpa memandang status sosialnya. Siapapun itu, setiap wanita pantas untuk dilindungi. Semoga hukum akan selalu membela yang benar, bukan membela yang kuat, apalagi yang beruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.